Halo semuanya, kali ini kita diskusi tentang tekad. Pasti di antara kita pernah memiliki dan punya tekad, punya ide, punya gagasan tentang suatu hal. Namun yang ingin saya contohkan dalam video ini adalah tentang seperti teman-teman tuh punya ide untuk membuka usaha bareng kayak gitu. Terlepas apapun tekad yang mau kamu lakukan, terlepas apapun ide ataupun gagasan yang ingin kamu implementasikan, kamu laksanakan. Dalam video ini ingin menyampaikan, jika memang kamu memiliki tekad, ide atau gagasan atau apapun itu, lakukanlah mulai dari dirimu sendiri. Jangan pernah ragukan potensi kamu bisa melakukan sendiri. Ini bukan arti tentang egoisme, tapi tentang menghindari beberapa faktor yang akan muncul karena kamu mengajak orang lain terlibat dalam tekad ini. Dalam sebuah kelompok, akan ada banyak hal yang memang menghambat terhadap tekad kamu. Ketika kamu punya tekad untuk melakukan suatu hal, kemudian kamu terpikir untuk melakukan itu secara kolaborasi, secara tim, secara kelompok. Sekiranya kamu tidak mengenal orang-orang yang akan terlibat dalam proyek tersebut, kamu tidak kenal secara menyeluruh, sebaiknya jangan dan tidak untuk melakukan kolaborasi dengan orang-orang tersebut atau secara tim dan juga kelompok. Sekiranya pun kamu misalnya sudah kenal begitu ya, sebenarnya ada banyak hal yang membuat kamu tuh harus berpikir beribu kali untuk kamu tuh mengemas ide kamu untuk mewujudkan tekad kamu ya dalam melaksanakan suatu hal. Itu dapat terjadi dengan lancar, mulus seperti yang kamu harapkan. Terkadang ketika ada ide itu bisa saja datang secara tiba-tiba, mendadak, dan tidak bisa direncanakan gitu. Nah, ketika ada suatu ide, kamu mencatat, kamu coba analisis apa aja peluang, tantangan, dan juga kemungkinan, keuntungan, manfaat, pokoknya dan lain sebagainya yang bisa kamu dapatkan dari ide tersebut. Misalnya di sini kamu ingin buka usaha. Kamu coba analisis bahwasanya ide untuk melakukan sebuah proyek usaha ini bakal menguntungkan, dapat menjadi peluang yang sangat otentik, yang sangat menjadi peluang orang-orang akan membeli produk kamu dan kamu mendapat keuntungan dari produk tersebut. Jadi, yang ingin saya sampaikan di sini adalah, teman-teman, sekiranya kamu punya ide, tolong kamu coba rangkai, dan jika bisa kamu segera aksi nyata dan eksekusi sendiri. Karena dengan kelompok itu akan menimbulkan beberapa poin yang ingin saya sampaikan dalam video ini. Terlepas apapun itu, semisalnya kamu sudah kenal dengan temanmu dan kamu mengetahui dan melihat salah satu hal di temanmu tentang waktu. Misalnya temanmu ini sudah diberitahu kalau misalnya jam segini kita akan adakan rapat, jam segini kita akan kumpul, jam segini kita akan melakukan ini. Sehingga bertanya juga kemungkinan resiko di waktu ini kamu kosong apa enggak dan lain-lain. Dan temanmu itu menjawab aman, free, kosong gitu ya. Tapi ternyata ketika realisasi semuanya berubah, semuanya tidak tepat waktu, semuanya berantakan. Waktu ini berharga. Waktu ini adalah uang, waktu ini adalah kesempatan. Waktu tidak bisa dibeli di beberapa waktu yang sudah berlalu, berapa 2 detik, 1 detik atau menit ke belakang lah. Pada intinya kayak gitu. Jadi, pengalaman yang saya alami, pengalaman tidak enak ya pada akhirnya. Jadi kalau kamu punya ide, kamu punya gagasan, coba kamu eksekusi sebisa mungkin oleh dirimu sendiri. Karena kamu yang punya ambisi, kamu yang tahu rencana kamu yang punya tekad. Jadi kamu sudah punya insting untuk melakukan dan realisasi itu seperti apa dan bagaimana gitu. Jangan sampai kamu merasa yakin dengan dirimu sendiri, mencoba untuk kolaborasi dengan pikir kamu akan mempermudah proses ini, padahal dengan beberapa karakter dari temanmu ini yang sangat berbentrokan dan sangat tidak membantu terhadap realisasi dari program ini dapat berjalan dengan selaras, lancar gitu ya, dan juga sukses gitu. Nah, ketika kamu menemukan suatu hal nih tentang waktu dan temanmu ini sudah tidak disiplin terhadap waktu, tidak menghargai waktu, tidak bisa memegang waktu gitu ya. Ketika sudah janji di jam segini tapi dia lost dengan alasan yang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebaiknya itu menjadi indikasi yang memang penting buat kamu untuk mundur, stop, berhenti kolaborasi itu, hentikan kolaborasi itu dan rencana itu, dan segera eksekusi sendiri.
pada akhirnya kamu yang merancang, kamu yang punya ambisi, kamu tahu strateginya seperti apa. Kalaupun gagal, kamu bisa menerima dan berdamai dengan itu semua, dibanding dengan kamu yakin dengan potensi kamu, yakin dengan ide kamu, kemudian dengan adanya kolaborasi itu memperkeruh, memperlemah ide ini, dan juga kecil potensi-potensi dan kemungkinan yang seharusnya didapatkan itu menjadi tidak didapatkan. Seperti itu. Nah, yang pertama, jika kamu melakukan kolaborasi dengan catatan tadi ya, catatan memang temanmu ini bukan partner yang cocok dalam sebuah bisnis. Pertama, rencana jadi lama dan juga mandek. Ketika kamu punya rencana untuk eksekusi ini tuh di tanggal segini gitu ya, dan temanmu ternyata nggak bisa, punya acara lain satu dan lain hal, sehingga proyek kamu itu menjadi lama gitu dan juga mandek gitu, karena nunggu jadwal dari temanmu yang free-nya kapan. Padahal ini sebenarnya bagusnya tuh ketika kamu nyampaikan ide ke mereka, segera eksekusi secepat mungkin gitu. Eksekusi, laksanakan secepat mungkin kayak gitu. Yang kedua, kamu bisa kehilangan fokus dan karena kebanyakan pendapat gitu maksud saya. Yang kedua ini hilang fokus karena banyaknya pendapat, banyaknya interupsi, banyaknya mungkin pandangan dari orang lain gitu ya, yang keluar ketika kamu menyampaikan dan mengajak mereka. Itu akan menghilangkan atau mengurangi fokus kamu terhadap apa yang ingin kamu capai, apa yang kamu hasilkan, dan juga yang sudah kamu rencanakan. Saya biasanya tipikal orang yang memang mencatat secara detail, menjawab 5W1H tentang ide atau gagasan yang ingin saya gagas. Seperti contoh seperti ini. Dalam catatan ini, menjawab 5W1H berikut juga menjelaskan tentang apa aja kekuatan, kemudian peluang, ancaman, dan juga kelemahan yang terjadi ketika realisasi daripada suatu ide gitu ya, ingin direalisasikan, dan proyek yang ingin dilaksanakan lah intinya gitu. Nah, jadi setelah kamu merancang dengan sangat matang, menjawab persoalan dari A sampai Z, kemudian dengan banyaknya interupsi, bagusnya seperti ini, padahal kamu sudah mempertimbangkan kalau seperti ini tuh akan seperti ini, kalau seperti itu akan seperti ini, dan lain-lain lah ya intinya. Tentunya jika berbicara tentang ide ini kaitan dengan bisnis, kita berbicara tentang keuntungan. Terkadang kalau kolaborasi seperti ini, namanya juga beda kepala, pasti akan beda pandangan dan beda pemahaman. Sehingga yang dikhawatirkan ketika kita ingin mencapai sebuah keuntungan, tetapi justru tim kamu tuh berbicara tentang kemasan yang memang arahnya akan memperkurangi atau mengurangi daripada keuntungan di akhir tadi. Sehingga kamu dalam perancangan coba untuk menganalisis dan mengatasi kemungkinan-kemungkinan itu agar keuntungan tetap tinggi dan tetap tercapai gitu ya. Nah, sehingga dalam konteks di sini, ketika kamu sudah merencanakan dengan sangat matang, dengan sangat baik, itu tadi ya, kalau bisa jangan dulu tim, karena memang tim dengan banyak interupsi, banyak pendapat, banyak sanggahan yang terjadi akan menghilangkan fokus kamu. Padahal kamu sudah sangat jelas dan terperinci terkait ide dan gagasan kamu punya plan B ketika plan A tidak terlaksana. Namun banyaknya interupsi di sini akan menghilangkan fokus kamu. Yang ketiga adalah tekad. Tekad melemah karena ketergantungan. Dengan adanya tim, kamu merasa diri kamu bisa dibantu oleh orang lain dan kamu memberikan pengharapan kepada orang lain. Dengan seperti ini, awalnya yang kamu yakin, kamu paham dengan rencana kamu, strategi gitu ya, dan lain-lain, itu akan menjadi melemah karena kamu merasa ada orang lain yang akan membantu kamu, padahal sebenarnya tidak sepenuhnya seperti itu. Orang lain hanya menjadi parasit yang akan membantu kamu, tetap pada intinya center daripada ide apapun itu terjadi di dirimu. Tapi karena kamu merasa sudah ada tim, kamu merasa ada orang lain yang membantu kamu, yang aware pada kamu, padahal sebenarnya tidak tentu seperti itu. Kemudian yang keempat, rawan konflik. Ini terjadi ketika adu pendapat, ketika misalnya kamu yang punya kepalanya ya, kamu yang punya idenya dari awal, kemudian kamu mengajak orang lain. Nah, ketika kamu menyampaikan ide kamu, itu tadi ya, pentingnya ke pemahaman dulu, menyelaraskan, menyatukan dulu paham, agar tidak miskomunikasi. Nah, tapi
sering sekali ketika kamu sudah menyamakan paham, tim kelompok kamu sudah paham juga, tapi ini akan sangat dominan terjadi dan mungkin sekali untuk terjadi terhadap rawannya konflik. Dan itu akan mengambil energi kamu dan jujur itu capek banget. Kamu akan dihadapi dengan banyak konflik, sudah kamu dihadapi dengan tantangan di mana kamu menjawab daripada persoalan-persoalan terkait ide kamu ini kan tentunya dalam sebuah ide pasti ada tantangan ya, ada hambatan gitu, ada struggle yang muncul dan terjadi. Di selain itu kamu memikirkan dari terkait teknis, kamu juga pada akhirnya harus memikirkan kembali bagaimana kamu bersikap atau secara sosial ya, berinteraksi sosial dengan tim kamu gitu ya. Dan ya itu menguras energi menurut saya ya, gitu. Jadi rawan konflik terjadi hal teknis maupun hal yang memang sifatnya di luar teknis kayak interaksi sosial ya, berbeda pendapat dan egoisme masing-masing seperti itu. Dan yang kelima, ini yang puncak dari semuanya, ketika kamu punya ide gitu ya, punya gagasan ingin segera direalisasikan, mohon maaf gitu ya, dan kamu mengajak tim, ini masih berkaitan dengan poin yang nomor 1, rencana jadi lama dan mandak ya, tadi yang pertama itu ini masih berkaitan. Yang poin yang kelima yang paling penting adalah kesempatan yang terlewat. Saya yakin ketika kamu merancang sebuah ide atau gagasan, kamu pasti sudah terpikir juga tentang kapan ide ini direalisasikan. Namun, karena memang terkendala tim kamu ini tidak bisa, itu tidak bisa, sehingga kamu tidak bisa nih untuk mengeksekusi daripada ide melaksanakan proyek ini. Sehingga poin nomor 5 ini menurut saya penting dan ini menjadi kunci keberhasilan kedepannya terhadap ide kamu dan juga mengambil tanggal emas atau gongnya daripada ide atau rencana kamu. Ketika kamu sudah merencanakan suatu hari dengan sangat matang, dengan sangat yakin, dengan sangat perfect, kemudian di tanggal yang sudah kamu tentukan itu loss, itu beda sepertinya. Akan beda pembawaan dari kita, energi kita, bagaimana pematangan perencanaan ini. Walaupun kita sudah tulis, sudah rancang, tapi biasanya kalau memang terlalu bergeser lama waktu karena memang terkendala orang ini, itu akan menimbulkan poin yang nomor 5 ini, yaitu kesempatan yang terlewat. Sehingga itu tadi ya, menurut saya tanggal emas itu jadi terlewat gitu. Karena sudah terlewat, jadinya itu berbeda lah gitu, vibes maupun pembawaan yang dilakukan dalam perancangan ini gitu. Padahal sebenarnya secara tidak langsung dari keseluruhan semua ini kamu bisa eksekusi sendiri sebenarnya. Cuman hanya kekhawatiran-kekhawatiran dirimu saja dari pikiranmu yang menganggap sepertinya kolaborasi akan lebih menguntungkan dan akan memudahkan, padahal sebenarnya tidak gitu. Ada hal banyak gitu yang memang kompleks di dalamnya yang akan memberikan banyak belokan yang seharusnya lurus, itu memberikan banyak belokan. Dari belokan pertama bagaimana kita memberikan ruang untuk tim kelompok juga punya hak yang sama, berbelok lagi bagaimana kita pun menerima pendapat mereka padahal itu tidak sejalur atau tidak sejalan dengan rencana kamu atau poin-poin yang harus dicapai dalam rencana ini gitu ya. Belum lagi belok lagi waktu yang nggak sinkron antara satu tim ini ketika ingin eksekusi. Belum lagi soal pembiayaan gitu ya. Ketika kita ingin mengurangi gitu ya biaya pengeluaran agar pendapatan bisa dimaksimalkan, tapi ternyata tim kamu inginnya yang seperti ini desainnya lah, atau belinya di sini atau seperti apa, sehingga banyak sekali gitu hal-hal yang di luar rencanamu. Seperti itu yang ingin saya sampaikan teman-teman semuanya. Jadi pada intinya ketika teman-teman punya ide dan ingin mengeksekusi melaksanakan sebuah ide tersebut menjadi sebuah proyek yang ingin kamu realisasikan dan kamu sudah yakin, kamu sudah merencanakan, kamu sudah merancang dengan sebaik mungkin, sebaiknya kamu pikirkan lebih dulu beribu kali jika ingin dilaksanakan secara tim gitu, secara kelompok. Dan jika memang bisa, saya sarankan coba kamu lakukan sendiri. Atau tidak, bisa lakukan dengan orang yang terdekat. Saya sangat tidak menyarankan terkait teman seperti sahabat, apalagi teman biasa gitu ya, teman gitu, tidak lebih dari sahabat. Mungkin orang yang kamu percaya seperti keluarga gitu. Saya menyarankannya seperti itu karena memang jika keluarga itu dimana tetap akan menjaga orisinal daripada ide kamu biasanya, dan memang kamu yang memang menjadi center, menjadi kepala daripada ide kamu tersebut. Tidak ada
memang intervensi dari orang lain, tapi berbeda ketika sahabat atau teman, di mana kita lebih seringnya itu mengulurkan diri untuk menurunkan ego, menerima pendapat mereka dibanding kita memperkuat ide atau gagasan kita yang memang kita sudah menjadi rencana awal gitu. Ya teman-teman semuanya, semoga ini dapat membantu dan memberikan pencerahan pada ini kepada teman-teman semuanya dibalik daripada pengalaman yang saya alami, dan semoga membantu pada intinya. Terima kasih sudah mampir di video ini.